Fira sedang menyiapkan buku-buku ikrar untuk muridnya. Ia akan mengajar ngaji. Tiba-tiba datang seorang pria berumur 40 tahun bersama anak laki-lakinya. Pak, ada perlu apa ya? Datang ke sini sore-sore begini? Begini Ustazah, saya dengar katanya di sini ngajar ngaji. Bener ya? Oh iya betul Pak. Saya mulai habis asar. Anak-anak kumpul dulu baru mulai. Pas banget, ini anak saya namanya Arka. Saya coba mau daftarkan dia. Oh Arka, manis banget. Umurnya berapa Pak? Baru 7 tahun Ustazah. Sebenarnya udah bisa baca sedikit, tapi masih terbata-bata kalau ngaji. Bagus itu Pak. Masih kecil, udah lebih cepat nyerap. Insya Allah nanti saya bimbing pelan-pelan. Bagus kalau gitu, soalnya saya sendiri kurang bisa ngajarin. Takut salah-salah, malah bikin bingung nanti. Wajar kok Pak. Memang perlu ada yang usul mendampingi. Apalagi kalau anak masih belajar dasar. Jadi kalau ikut les ini, jadwalnya tiap sore habis asar gitu ya? Iya Pak, kurang lebih jam 3 sampai jam 5. Kadang bisa agak lama loh. Kalau anak-anak lagi semangat. Wah, kebetulan juga. Rumah saya nggak terlalu jauh dari sini. Jadi gampang antar jemputnya. Alhamdulillah, semakin dekat makin enak. Arka juga nanti bisa kenal sama teman-temannya. Iya, semoga dia betah di sini ya. Soalnya kalau di rumah suka males-malesan kalau disuruh belajar. Nanti saya coba ya, suasana belajarnya lebih santai. Jadi dia nggak merasa dipaksa. Oh iya Ustazah, kalau soal biaya gimana ya aturannya? Tenang Pak, nggak mahal kok. Lebih ke infak kelasnya aja. Yang penting anak-anak bisa belajar. Oh gitu ya, tenang aja Ustazah. Nanti saya kasih agak lebihan. Yang penting anak saya nggak ketinggalan. Niat Bapak bagus banget. Mudah-mudahan Kak bisa jadi anaknya soleh dan pintar ngaji. Amin, terima kasih Ustazah. Saya merasa tenang kalau begini. Sama-sama Pak, juga senang bisa bantu. Mulai besok sore, Arka sudah bisa ikut ya. Baik Ustazah, besok saya antar lagi ke sini ya. Keesokan harinya, saat Pak Seno menjemput Arka, hujan deras turun mendadak. Anak-anak lain satu persatu dijemput oleh orang tuanya masing-masing. Saat Pak Seno akan pulang, ia melihat Fira masih berdiri diam. Ustazah, rumah Ustazah jauh ya dari sini? Jangan-jangan jauh juga dari sini. Ya Pak, agak jauh dikit. Saya tinggal di kosan ujung, masuk gang kecil. Wah, kalau hujan deras kayak gini, kasihan juga kalau Ustazah jalan kaki. Kebetulan saya bawa mobil, mau saya antar. Aduh Pak, nggak usah repot-repot. Saya biasa kok jalan sendiri. Nggak apa-apa Ustazah, toh searah juga. Lagian saya juga kasihan, lihat Ustazah kehujanan ntar. Ya udah deh Pak, kalau Bapak nggak keberatan, makasih banyak ya. Maaf repotkan. Nggak apa-apa kok. Ayo Ustazah, mari. Mereka pun masuk ke mobil. Di perjalanan, Jadi gimana Ustazah perkembangan Arka selama ikut ngaji? Alhamdulillah Pak, Arka cepat sekali tanggapnya. Iya, emang di rumah dia tuh banyak tingkah. Tapi saya seneng denger dia rajin di sini. Anak seusia Arka, wajar kok Pak. Yang penting dia punya semangat. Nanti lama-lama jadi terbiasa kok. Syukurlah, saya memang pengen banget Arka bisa lebih dari belajar agama, biar nggak kosong rohaninya. Betul Pak, agama itu pondasi. Apalagi anak-anak sekarang baik tergoda dari luar. Makasih ya Ustazah, sudah mau bimbing Arka dengan sabar. Sama-sama, saya juga senang bisa mengajar. Walaupun hidup saya sebenarnya sederhana sekali. Oh iya, emangnya Ustazah tinggal sendiri di kos? Cuma tinggal di kosan kecil. Bayar bulan dari hasil ngajar ngaji ini. Gak banyak sih, tapi cukup lah. Makan sama kebutuhan seadanya. Oh begitu. Terus Ustazah nggak ada rencana kerja lain apa selain ngajar ngaji? Sebenarnya pengen Pak, tapi pendidikan saya nggak tinggi. Pengalaman kerja juga nggak ada. Jadi susah cari kerjaan. Saya bisa ngerti. Zaman sekarang memang susah kalau nggak ada ijazah atau pengalaman. Iya Pak, makanya saya jalanin aja yang ada. Pun kadang minder juga kalau teman-teman yang mapan. Jangan minder Ustazah, justru mengajar ngaji itu pekerjaan mulia. Gak semua orang sanggup loh. Makasih ya Pak, saya jadi tenang dengan Bapak begitu. Apalagi saya ini.
Di rumah sering ribut sama istri. Sampai rumah kadang suka pusing sendiri. Istri saya itu orangnya cerewet banget, banyak maunya lagi. Oh, mungkin karena perhatiannya istri bapak besar ya. Biasanya kan kalau minta perhatian itu dia cerewet, Pak. Iya sih, tapi jadi bikin kepala saya pening. Kalau pulang kerja maunya tenang, malah sering kena omelan. Namanya rumah tangga, Pak. Pasti ada naik turunnya. Saya doain aja ya, semoga bapak sabar. Amin, makasih ya Ustazah. Enak juga bisa cerita sama orang lain kadang. Beberapa minggu kemudian, rutinitas baru pun terjadi. Tiap sore, Pak Seno selalu mengantar Ustazah Vira pulang ke kosannya. Hingga pada suatu sore, Vira merasa sungkan dan akhirnya memberanikan diri membuka pembicaraan. Pak Seno, saya ini jadi nggak enak hati loh. Tiap hari diantar terus pulang. Saya ngerepotin banget. Ah, nggak usah dipikirin Ustazah. Saya juga sekalian pulang toh searah. Ya sih, Pak. Tapi tetap aja, saya kan cuma bisa numpang. Bapak Semarka, capek-capek anterin saya sampai kos terus. Justru saya seneng Ustazah daripada Ustazah jalan kaki sendirian. Apalagi kalau lagi hujan atau malah makin gelap. Begini aja, Pak. Kalau bapak nggak keberatan, mungkin boleh mampir dulu ke kosan. Biar saya bisa suguhin teh gitu atau apa. Kita gantian. Ah, Ustazah ini nggak usah repot-repot segala. Saya nggak pernah anggap itu beban kok. Bukan repot, Pak. Biar rasa terima kasih saya. Kak, saya cuma diem aja. Nah, kebaikan bapak bisa ngapa-ngapain. Ya udah deh, kalau Ustazah maunya begitu, saya ikut aja. Tapi jangan ribet-ribet ya. Insya Allah sederhana aja lah, Pak. Cuma teh hangat paling. Sama biskuit seadanya. Mereka pun tiba di kosan Vira. Dengan sedikit ragu, Vira mengajak masuk. Oh, jadi ini kosan Ustazah ya? Iya, Pak. Maaf ya berantakan. Cuma kamar kecil begini seadanya. Saya lihat bangunannya sudah agak tua ya. Dindingnya juga lembab. Iya, Pak. Mau udah nggak lama direnovasi. Kalau musim hujan, suka bocor tuh beberapa sudut. Ya ampun, tempatnya sempit dan kurang sehat kalau lama-lama dibiarin. Mau gimana lagi, Pak? Biaya kos yang murah cuma ini. Kalau pindah ke tempat yang lebih bagus, uangnya belum cukup. Ustazah nggak kepikiran cari kos lain apa yang lebih layak? Kepikiran sih, Pak. Tapi tipe harga sewanya langsung mundur. Gaji dari ngajar-ngaji nggak seberapa. Ustazah, kalau memang masalah uang, kenapa nggak coba pakai uang saya dulu? Pak Seno nggak usah. Nggak mau lo nambah merepotkan. Saya ikhlas kok, lagian nggak seberapa buat saya. Yang penting Ustazah bisa tinggal dengan tenang. Tapi, Pak, saya nggak enak. Saya takut ntar nggak bisa balikin uangnya cepet-cepet sama Bapak. Nggak usah dipikirin balikinnya, saya anggap bantu aja. Kalau Ustazah nanti ada rezeki, ya syukur. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa kok. Tapi tetap aja lah, Pak. Saya ini orang luar dan siapa-siapa. Saya terima begitu aja. Ustazah, jangan ngomong gitu. Kamu sudah bimbing Aka dengan sabar, itu lebih besar nilainya buat saya. Aduh, Pak. Saya terharu. Tapi beneran, saya bingung harus jawab apa ini. Ya, terima dulu aja Ustazah. Urusan nanti gimana cara balikin itu belakangan. Ya udah, Pak. Kalau Bapak nggak keberatan, saya terima. Tapi saya janji, nanti saya berusaha keras bisa bayar lagi saat. Nggak usah terlalu dipikirin. Yang penting sekarang Ustazah nggak perlu khawatir lagi soal tempat tinggal. Makasih banyak ya, Pak. Saya nggak tahu harus bilang apa lagi. Sama-sama Ustazah. Besok saya coba tanyakan ya. Kayaknya ada kos lebih bagus dekat sini, biar lebih nyaman. Masya Allah, baik banget Bapak. Ya Allah, balas kebaikan Bapak sekeluarga. Amin. Makasih ya doanya Ustazah. Hari itu, kos baru Vira masih penuh dengan kardus. Saat ia sedang menyusun barang, tiba-tiba terdengar sang mobil. Assalamualaikum Ustazah. Lagi sibuk ya? Waalaikumsalam. Pak Seno, kok tiba-tiba datang? Kan nggak ada jadwal ngaji hari ini. Iya, saya memang sengaja pengen lihat Ustazah sudah betah belum di kos barunya. Aduh, Pak, gimana nih? Di sini nggak ada apa-apa buat suguhan. Haha, nggak usah repot-repot. Saya kesini bukan mau makan, cuma mau lihat aja. Pak aja, tamu itu harus dihormatin, Pak. Udah, jangan dipikirin. Nanti malah saya nggak enak kalau datang lagi. Ya sudah deh, Pak. Maaf ya, saya berantakan juga kosannya. Wajar Ustazah, baru pindahan, pasti banyak yang harus dirapikan.
biar saya bantu sekalian ya. Saya bapak mau bantu? Gak enak lah. Kenapa enggak? Biar cepat selesai. Anggap aja saya olahraga ringan. Waduh, bapak ini baik banget. Ya sudah, kalau bapak ikhlas, tolong bantuin pindahin kardus ke pojok sana ya pak. Siap Ustazah. Yang ini sekalian ya, biar nggak makan tempat. Iya pak, makasih banyak ya. Saya nggak nyangka loh bisa pindah ke tempat yang lebih bagus begini. Alhamdulillah kalau Ustazah sekarang udah punya tempat tinggal yang layak. Saya berutang budi sama bapak. Rasanya sulit banget membalas kebaikan bapak. Jangan diomongin terus soal balas budi. Saya ikhlas kok. Setelah cukup lama menyusun barang-barang, akhirnya kosan baru Vira mulai rapi. Pak Seno pun berlari ke mobilnya sebentar. Loh pak, mau pulang ya? Bukan, saya ambil sesuatu sebentar. Tunggu ya. Berapa emangnya pak? Ini? Astagfirullah, ini apa pak? Kotak handphone. Iya, buat Ustazah. Biar lebih gampang komunikasi. Aduh pak, ini terlalu berlebihan. Saya nggak bisa terima. Kenapa nggak bisa? Saya kasih dengan senang hati kok. Tapi pak, saya kan cuma ustazah sederhana. Pas segini bagusnya, sungkan lah saya. Ustazah, jangan dipikirin begitu. Ini bukan apa-apa buat saya. Yang penting nanti kalau ada apa-apa bisa langsung hubungi saya. Haha, tangan Ustazah gemeter banget. Santai aja, anggap hadiah. Hadiah segini mahalnya, ya gimana nggak gemeter pak? Tapi saya masih bingung, apa saya pantas terima ini? Pantes nggak pantes, itu cuma perasaan Ustazah aja. Menurut saya pantes-pantes aja. Saya cuma pengen Ustazah gak kesusahan lagi. Aduh, ini istri saya nelpon. Wah yaudah pak, diangkat aja dulu. Halo, iya bu. Iya, sebentar lagi pulang, tenang aja. Iya. Maaf ya Ustazah, saya harus pulang sekarang. Istri saya udah nyariin. Gak apa-apa pak, sekali lagi terima kasih banyak ya atas semua bantuan bapak. Sama-sama Ustazah. Nanti jangan lupa dipakai ya handphonenya. Nanti bisa telepon saya kapanpun. Ini nomor saya. Iya pak, saya janji bakal ngerawat baik-baik. Saya bakal menghargai pemberian bapak. Bagus, kalau gitu saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok aku ngerasa aneh ya? Ih, tapi enak juga dibayain begini. Sebuah ide gelap muncul di benak Vira. Kalau aku lanjutin lebih jauh dikit, Gak apa-apa kan, Pak Seno duluan yang mulai. waktu berlalu. Vira kini sudah semakin terjerumus. Ia tak peduli lagi dengan brandingnya seorang ustazah, tapi ternyata menjadi simpanan suami orang. Malam itu, Wah, Vira, malam ini penampilan kamu beda banget. Biasanya kan tertutup semua. Jangan kaget pak, di kosan saya emang begini, santai aja, gak ada yang lihat. Iya, saya cuma nggak nyangka. Biasanya kan selalu rapi dan sopan di luar. Di luar iya pak, tapi di rumah ya nyaman aja. Dan aku begitu. Ya masuk dulu, nanti ada tangga lihat. Kalau berdiri di luar terus. Iya. Oh iya, saya bawain makanan. Nanti kamu makan dulu ya. Siapa tahu belum sempat makan. Bapak ini selalu perhatian. Makasih ya, kita makan dulu yuk. Saya nggak nyangka loh, bapak mau datang malam-malam begini. Padahal kan biasanya kita tunggu cuma di tempat ngaji doang. Iya, saya sengaja. Karena tadi kamu sempat nelpon bilang kesepian. Ya mungkin malam ini butuh teman ngobrol. Bukan sekadar ngobrol sebentar di mobil. Iya pak, saya kesepian. Kosan sepi, kosannya beda banget loh kalau malam sendiri. Saya ngerti. Saya juga gitu kalau lagi sendiri. Malam bisa panjang kalau nggak ada yang nemenin. Jadi, bapak nggak keberatan kan? Kalau saya mintanya temenin lebih lama malam ini? Nggak sama sekali kok. Malah saya seneng bisa ada di sini sama kamu. Boleh nggak kalau ngobrolnya di sini? Oh ya udah, ayo. Takut kedengaran tetangga, jadi saya pikir di kamar aja yang lebih nyaman. Kenapa harus nolak? Dari tadi saya udah nunggu kamu minta begitu. Malam ini saya pengen lebih deket sama kamu. Astaga, saya kira malah bapak yang bakal jaga jarak. Saya juga manusia, Pir. Kalau soal hati nggak bisa ditahan. Lagian kita udah terlanjur kan. Pak, janji ya, malam ini bapak benar-benar ada buat saya, nggak setengah hati. Janji malam ini saya fokus sama kamu. Kalau perlu saya matiin nih. Baguslah kalau gitu, saya lagi butuh teman sekarang pak. Ayo pak, ke kamar.
biar lebih enak. Vira, boleh saya jujur? Jujur aja Pak, kenapa? Saya udah lama pengen momen kayak gini, tapi saya takut kamunya nggak mau. Wah, salah besar. Saya malah nunggu Bapak yang berani. Vira membuka pintu kamar dan mereka pun masuk. Beberapa hari kemudian, pagi itu, Vira menelpon Pak Seno. Halo Pak, pagi ini Bapak sibuk nggak? Halo Vira, saya di tempat kerja sebenarnya, ada apa? Jadi gini, saya mau beli beberapa kebutuhan, tapi uang saya habis semua. Oh begitu, gampang, nanti saya transfer ya, mau berapa? Berapapun yang Bapak kasih. Ya udah, yang penting kamu bisa beli kebutuhan, jangan sampai kekurangan ya. Makasih ya Pak. Beberapa menit kemudian, bunyi notif transfer terdengar. Pak Seno cepet banget. Vira buru-buru berpakaian, mengambil uang, pergi ke mall. Ia belanja banyak. Tas, baju, sepatu, bahkan beberapa peralatan rumah. Setelah selesai, ia pulang. Namun ia terkejut, barang-barangnya sudah berhamburan, bahkan beberapa sudah pecah. Di tengah ruangan berdiri seorang wanita. Dasar kamu, Mutazah pelakor. Sini kamu. Astagfirullah, ibu siapa ya? Saya Rani, istri Pak Seno, dan saya tahu semuanya. Gak usah kamu selalu lugu. Bu, tunggu. Saya bisa jelasin. Jelasin apa? Ternyata Mutazah yang pakai gamis dan jilbab panjang ini benar suami saya ya? Astagfirullah. Saya gak merasa begitu loh, Bu. Ibu, tolong. Saya mohon jangan bikin ribut. Ribut? Hah, ini baru permulaan. Kalau kamu masih berani deket suami saya jamin kamu bakalan dapet yang lebih parah dari ini. Ibu Rani mulai menghancurkan semua barang yang Vira punya. Ibu, berhenti Bu. Jangan curi barang saya. Jangan curi semuanya. Hah, dasar kamu ustazah licik. Ini semua uang suami saya. Bu, saya mohon berhenti. Diam kamu munafik. Jangan pegang-pegang saya. Jijik. Ini pelajaran pertama buatmu ya. Kalau masih berani, besok bakal lebih parah. Ingat ini. Setelah semua hancur, Ibu Rani menatap Vira sebelum ia pergi. Ini peringatan terakhir. Jangan ganggu suami saya lagi. Vira duduk di lantai. Darah menetes, barang-barangnya semuanya hancur. Hening, Vira menutup wajahnya dengan sakit dan air mata sambil memikirkan semua yang terjadi. Waktu tak bisa diputar. Kini, hanya ada penyesalan yang membayanginya.